Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Nihayatuz Zain, masih tentang bab puasa. Kita telah sampai kepada perkataan wa dukhuli ainin jaufan, dan masuknya benda jaufan ke dalam rongga. Jadi ini masih nyambung dengan pembahasan sebelumnya. Jadi yang membatalkan puasa itu ada 4. Yang pertama jima, kemudian yang kedua istimna yaitu onani, yang ketiga muntah dengan sengaja, yang keempat adalah ini, yaitu masuknya benda ke dalam rongga. Jadi rongga itu ada 5. Yang pertama tenggorokan, yang kedua lubang hidung, yang ketiga lubang telinga, yang keempat lubang kencing, yang keempat lubang kencing, yang kelima adalah lubang buang air besar. Nah, ketika ada benda-benda masuk ke dalam 5 lubang ini, 5 rongga ini, maka batal puasanya. Jadi kata beliau wa dukhuli ainin, dan masuknya benda min a'yanid dunya, dari benda-benda dunia. Artinya kalau yang masuk itu adalah benda-benda selain benda dunia, maka itu enggak batal. Wa in qallat, meskipun sedikit, meskipun yang masuk ke dalam rongga tadi sedikit. Kamismisatin, seperti biji wijen, aulam tukal, atau tidak dimakan, kahasotin, seperti kerikil. Jadi baik yang masuk ke dalam rongga itu adalah sesuatu yang kecil seperti biji wijen, ataupun yang masuk tadi adalah sesuatu yang tidak dimakan seperti kerikil, tetap membatalkan puasa. Wa dukhuli ainin, dan masuknya benda jaufan ke dalam jauf rongga, ay yuftiru batal puasanya soimun, orang yang berpuasa, biwusuli ainin, dengan sampainya benda, mintilka, dari benda-benda dunia tadi, sampainya benda ila mutlaqil jauf, kepada mutlaknya jauf, min manfadhi maftuhin, dari lubang yang terbuka, ma'al amdi, bersama sengaja, memasukkan benda tadi itu dengan sengaja, wal ikhtiyar, dan dengan ikhtiarnya, pilihannya sendiri, wal ilmi bitahrim, dan dengan mengetahui haramnya memasukkan benda tadi. Wa minal ain, dan termasuk ain yang kalau masuk ke dalam rongga itu membatalkan puasa, itu adalah al-huknah. Huknah ini obat. Jadi huknah itu adalah obat yang dimasukkan melalui lubang kencing. Ini bisa membatalkan puasa. Wa minha, dan diantara benda-benda yang membatalkan puasa itu adalah ad-dukhon, yaitu dukhon ini rokok. Ad-dukhonul ma'ruf, dukhon asap yang sudah dikenal, maksudnya adalah rokok. Jadi asap rokok itu bisa membatalkan puasa, karena asap rokok itu termasuk ain. Khilafid dukhonil bukhur, berbeda dengan asapnya dupa. Kenapa asapnya dupa ini enggak membatalkan puasa? Li'anna sya'nahu, karena keadaannya asap dupa itu al-qillatu, sedikit. Wa ammal a'yanul jannah, adapun benda-benda surga,
Wa amma a'yanul jannah, adapun benda-benda surga, fala tuftir, maka itu enggak membatalkan puasa. Jadi benda-benda surga, misalnya turun dari langit atau yang lainnya, misalnya ada, apakah itu makanan atau itu buah atau benda yang lainnya, kata Syekh, kalau masuk ke dalam rongga itu enggak membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan itu adalah benda-benda dunia. Amma a'yanul jannah, adapun benda-benda surga, fala tuftir, maka tidak membatalkan puasa. Wal muradu bimutlaqil jauf, dan yang dimaksud dengan mutlaknya jauf itu adalah kulluma, segala sesuatu, yusamma, yang dinamai jaufan, rongga. Wa illam yakun, meskipun tidak ada, fihi, pada rongga tadi, kuwatu idkhalil ghidha wad dawa, kekuatan untuk mengolah makanan atau obat seperti perut. Jadi yang dimaksud rongga itu tidak harus perut maksudnya. Seperti apa? Kal halkin, seperti halak, kerongkongan tenggorokan, wa batini udhunin, dan bagian dalam telinga, wa ihlilin, lubang kencing, wa mathanatin, dan biji zakar. Jadi yang dimaksud rongga itu tidak hanya perut yang bisa mengolah makanan, tetapi segala sesuatu yang mana itu adalah rongga yang bisa sampai ke bagian dalam tubuh, maka itu termasuk rongga yang membatalkan puasa. Di sini dicontohkan seperti tenggorokan, lubang telinga, lubang buang air kecil, dan mathanah. Mathanah ini biji zakar. Kemudian walau adkhala, seandainya seorang memasukkan dan kayu, fi udhunihi, pada telinganya, au ihlilihi, atau pada lubang kencingnya, fawasola, kemudian kayu tadi sampai ilal batin, ke bagian dalam, aftara, maka batal puasanya. Wayam bagi, dan hendaknya, al-ihtiraz, berhati-hati, halatal istinja, ketika istinja. Jadi hendaknya berhati-hati ketika istinja. Li'annahu, karena sesungguhnya seorang, mata adkhala, kapan dia memasukkan, min usbu'ihi, dari jarinya, dia memasukkan dari jarinya, adna syai'in, batasan yang paling rendah, dia masukkan dari jarinya tadi, fi duburihi, pada duburnya, maka afdhara, maka membatalkan puasa. Jadi kata Syekh, hendaknya berhati-hati ketika istinja. Karena kalau sampai ada sedikit dari jari kita masuk ke dalam lubang dubur, itu bisa membatalkan puasa. Wakadha, begitu juga, lau fa'ala, seandainya melakukan, bihi, terhadap orang tadi, ghairuhu, selainnya, orang lain melakukan terhadap orang tadi, dzalika, hal itu, yaitu memasukkan jarinya ke dalam duburnya orang lain, bikhtiyarihi, dengan pilihannya sendiri, maka itu juga membatalkan puasa. Jadi enggak harus jarinya sendiri. Seandainya ada orang lain yang memasukkan jarinya ke dalam lubang duburnya, itu juga bisa membatalkan puasa. Nah, bisa membatalkan puasa tadi itu selama malam yatawaqqaf, selama tidak bergantung,
Khurujul kharij, keluarnya sesuatu yang keluar, yaitu berak. Selama keluarnya berak itu tidak bergantung ala idkhali usbu'ihi, atas memasukkan jarinya, fituburihi, ke dalam duburnya. Wa illa, kalau keluarnya sesuatu tadi, keluarnya berak tadi, itu bergantung dengan bantuan jari ke dalam dubur, masuk ke dalam dubur, adkhalahu, maka hendaknya dia memasukkannya, wala fitra, dan tidak batal puasanya. Jadi seandainya berak tadi itu sulit keluarnya dan nggak bisa keluar kecuali jari kita bantu mengeluarkan, yaitu harus masuk ke dalam dubur, maka itu nggak membatalkan puasa. Wadhabitu dukhulil mufattiri, wadhabitu dukhulil mufattiri, dan batasan masuknya perkara yang membatalkan puasa, batasannya adalah ayasila dakhilu, sampai apa dakhilu, benda yang masuk, sampai ilama, sampai kepada bagian la yajibu wasluhu, yang tidak wajib membasuh bagian tadi, fil istinja, ketika istinja. Bi khilafima, berbeda bagian yajibu, yang wajib, wasluhu, membasuh bagian tadi, fihi, ketika istinja. Fala yuftir, maka tidak membatalkan puasa. Idza adkhala, apabila dia memasukkan usbu'ahu, jarinya, liyaksila, untuk dia membasuh, at-toyati, yaitu lekukan-lekukan, allati fihi, yang ada pada dubur. Jadi masuknya sesuatu yang membatalkan puasa itu adalah sampainya sesuatu tadi masuk kepada bagian yang tidak wajib dibasuh. Tetapi kalau sampai sesuatu tadi itu masuk sampai ke bagian yang wajib dibasuh, maka itu enggak membatalkan puasa. Wa mithlul usbu, dan seumpama usbu, itu adalah ghaitun, ghait dan seperti usbu yang bisa membatalkan puasa. Usbu ini jari, itu adalah ghaitun, itu adalah kharaja, yang mana tadi keluar, minhu, dari dubur, walam yanfasil, dan belum terpisah dari dubur. Summa dhamma duburahu, kemudian dia menutup duburnya, fadakhala, maka kemudian masuk, minhu, dari berak tadi, syai'un, sesuatu, ila dakhilihi, ke dalam dubur, fayuftir, maka membatalkan puasa. Jadi kalau ada itu sudah keluar sampai ke batasan keluar, kemudian duburnya ditutup sehingga nya tadi masuk kembali ke dalam, maka itu bisa membatalkan puasa. Haitsu, di mana tahaqqaqa, menjadi nyata, dukhulu syai'in, masuknya sesuatu, minhu, dari berak tadi, ba'da buruzihi, setelah tampaknya keluarnya berak tadi, tadi, setelah keluarnya tadi, min ma'idatihi, dari perutnya. Wa kharaja bil ain, dan keluar dengan ain, keluar dengan pernyataan ain, benda, itu adalah at-ta'mu, rasa, warihu, dan bau, fala yaduruhu, maka tidak mudarat ia. Jadi kalau yang masuk ke dalam rongga itu hanya rasa, seperti mencicip makanan, bukan benda, hanya rasa saja, atau yang masuk tadi adalah bau-bauan makanan misalnya, maka itu enggak membatalkan puasa. Wabil jauf, dan keluar dengan pernyataan jauf, itu adalah sesuatu, lau to'ana, seandainya seorang menusuk fakhidahu, pahanya, masalan contohnya, fala yaduruhu, maka tidak masalah, karena paha bukan termasuk rongga, sehingga enggak membatalkan puasa. Wa yu'fa, dan dimaafkan, an mak'adatil basur, yaitu dari bolnya orang yang terkena penyakit basur ambeien.
Jadi bolnya tadi sampai keluar dari dubur. Ini dimaafkan. Hatta lau tawaqafa, sehingga seandainya bergantung dukhuluha, masuknya bol tadi, alal isti'anah, bergantung kepada bantuan, bi usbu'ihi, dengan jarinya, ufiya, maka dimaafkan anhu darinya. Jadi kalaupun jarinya tadi ketika masukkan bol tadi itu sampai masuk ke dalam dubur, itu ufiya, dimaafkan. Wa yu'khad, dan diambil, minatakid, dari batasan filman fadil maftuh, dengan lubang yang terbuka, dan bisa diambil kesimpulan pemahaman dari batasan filman fadil maftuh dengan lubang yang terbuka adalah annal wasila, bahwasanya sesuatu yang sampai bitasyarubis masam, dengan menyerapnya, terserap oleh masam, yaitu pori-pori, layatur, nggak masalah. Jadi sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita sebab terserap oleh pori-pori itu nggak masalah, nggak membatalkan puasa. Fala yaduru, maka nggak masalah, al-iktihal, yaitu bercelak, wa in wajada, meskipun dia mendapati atharohu, bekasnya celak tadi, fil halqi, pada kerongkongan, pada tenggorokannya, sama seperti obat tetes mata. Meskipun dia mendapati rasa pahit misalnya pada kerongkongannya, tenggorokannya, itu enggak masalah. Kama la yatur, sebagaimana tidak masalah al-ikhtisal, mandi bilma, dengan air, wa in wajada athal burudah, meskipun dia mendapati atharul burudah, bekas dingin, pengaruh dingin. Setelah mandi dia mendapati pengaruh dingin, enggak masalah. Awil haroroti bibatinihi, atau dia mendapati pengaruh rasa panas bibatinihi, pada bagian dalamnya atau perutnya, itu enggak masalah. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.